Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia Salsabila. Hari ini saya akan menjelaskan tugas akuntansi lanjutan minggu ke-11 saya. Langsung saja. Jadi di soal P10 strip 11 itu, perusahaan PAM membayar $1.155.000 secara tunai untuk 70% kepemilikan saham biasa yang beredar di perusahaan SAM pada tanggal 1 Januari 2016. 2 Januari 2016. Ekuitas SAN terdiri atas 1 juta saham biasa dan 600.000 laba ditahan. Kelebihan nilai wajar ini akan dialokasikan kepada goodwill. Pada Desember 2016, SAN menjual persediaan pada PAM dengan untung bersih 100.000, yaitu harga jual 240.000 dan biayanya itu 140.000. Semua item tersebut masuk ke dalam persediaan PAM pada 31 Desember 2016. SAN membayar dividen sebesar 100.000 pada tahun 2016 dan akan dikenakan 80% pengurangan dividen yang diterima. Biaya pajak sebesar 34% berlaku pada kedua perusahaan. Berikut ini adalah informasi tambahan mengenai keuntungan PAM dan SAN sebelum dikenakan pajak. Jadi, soal pertama itu kita diminta untuk mencari utang serta beban income tax perusahaan PAM dan SAN. Namun sebelum itu semua, kita harus mencari excess fair value-nya dengan metode berikut ini. Nah, kita menemukan bahwa goodwill-nya itu adalah sebesar $50.000. Langsung saja, langkah awalnya kita mengalihkan income kedua perusahaan dengan persentase pajak 34%. Jadi untuk PAM itu kan 1 juta, dikali 34% menghasilkan 340.000, dan untuk SAN 400.000 dikali 34% itu 136.000. Nah, kemudian kita tinggal menambahkan tax on dividend received, yaitu 100.000 dividennya dikali kepemilikan 70%, dikalikan 20% taxable ini adalah karena seperti di soal itu ada pengurangan sebesar 80% untuk dividennya, sehingga sisanya itu 20%, sehingga kita kalikan 20%, dan jangan lupa dikalikan 34% untuk tax rate-nya, menghasilkan 4.760. Sehingga income tax currently payable itu ada 344.760 untuk PAM dan 136.000 untuk SAN. Nah, kemudian kita kurangi dengan deferred tax. Sebelum itu semua, sebelum kita mencari ini, kita harus mencari dulu income tax expense untuk SAN. Nah, kemudian ini ada deferred tax asset on unrealized inventory profit sebesar 100.000 dikali 34%, menghasilkan 34.000, sehingga hasilnya itu 102.000. Nah, 102.000 ini kemudian akan mengurangi SAN operating income sebesar 400.000 untuk mencari undistributed income. Jadi, untuk mencari ini, kita mengurangi 400.000, dikurangi 102 yang sudah kita temukan tadi, dikurangi 100.000 unrealized profit, dan dikurangi lagi dengan 100.000 dividend paid yang menghasilkan $98.000. Nah, $98.000 ini akan dikalikan untuk mencari deferred tax on undistributed income untuk perusahaan PAM. Jadi 98.000 ini dikali 70%, dikali 20% taxable, dan dikalikan 34% tax rate, menghasilkan 4.664 yang akan mengurangi income tax currently payable, sehingga total income tax expense perusahaan PAM adalah sebesar $340.096. Selanjutnya itu kita diminta untuk mencari income from SAN pada tahun 2016. Jadi tinggal kita cari saja equity in SAN's net income itu sebesar 400.000 dikurangi tadi 102.000 tax dikali kepemilikan 70% menghasilkan 208.600. Kemudian unrealized inventory profit itu 100.000 seperti di soal, dikalikan kepemilikan 70% menjadi 70.000, menghasilkan income from SAN yaitu $138.600. Selanjutnya adalah kita diminta untuk membuat consolidated income statement for PAM and SAN. Jadi pertama-tama kita tinggal mengurangi sales-nya. Sales ini kan seperti di soal itu 10 juta dikurangi 240.000 menghasilkan 9.760.000.
240.000 itu adalah harga tanah yang dijual Sun. Kemudian ada COS. COS ini cost of sales ini yang kita tambahkan saja yang total yang ada di soal 5.100.000 ditambah 100.000 dikurangi 240.000. 100.000 ini karena persediaan, 240.000 ini karena pembelian tanah, sehingga totalnya 4.960.000. Kemudian gross profit-nya 4.800.000 dolar, dan operating expense sudah ada di soal, ada 3.500.000 menghasilkan income before income taxes and non-controlling asetnya sebesar 1.300.000. Nah, kemudian kita kurangi dengan income taxes seperti yang tadi kita sudah cari sebelumnya, itu untuk Sun itu 340.096 dolar, untuk Sun-nya itu ada 102.000, sehingga totalnya 442.096 dolar, menghasilkan total consolidated income setelah taxes itu 857.904 dolar, dan jangan lupa dikurangi non-controlling interest share-nya, itu penghitungannya sebagai berikut, yaitu kemudian hasilnya 59.400 dolar, sehingga controlling share of net income-nya itu adalah 798.504 dolar. Nah, kita langsung saja ke soal selanjutnya, P11 strip 4. Jadi di sini, pada 1 Januari 2016, perusahaan Ahmad mengakuisisi 90% kepemilikan Sanur dengan harga 990.000 secara tunai. Book value-nya itu sama dengan fair value-nya. Ekuitas Sanur terdiri atas 500.000 saham biasa dan 250.000 laba ditahan. Berikut ini adalah informasi tambahan neraca saldo kedua perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016. Nah, selain itu ada juga informasi tambahan seperti Ahmad menggunakan incomplete equity method pada pengakuan transaksinya, sehingga nanti ada beberapa yang berpengaruh di penghitungan kita selanjutnya. Kemudian ada Sanur menjual tanah serta persediaan barang dagang pada Ahmad sebesar ini ada. Kemudian kita diminta untuk membuat financial statement menggunakan 3 teori, yaitu tradisional, parent company, serta entity. Nah, sebelum masuk ke penghitungan, kita sebaiknya itu menghitung preliminary computation. Nah, untuk mencari goodwill menggunakan parent company teori itu tinggal kita kurangkan investment in sum, yaitu 990.000 dikurangi dengan fair value of 90% interest acquired, yaitu 500.000 ditambah 250.000 dikali 90%. Ini adalah perbedaan antara parent company teori dengan entity teori. Jadi di sini kita dikalikan, namun sebaliknya itu ini dibagi gitu. Jadi di sini ada 675 menghasilkan goodwill 315. Nah, untuk entity teori itu investment in Sun atau implied fair value-nya itu dibagi dengan kepemilikan 90% untuk mencari implied value of Sun-nya, sehingga kita mengetahui 1.100.000, kemudian baru dikurangi fair value of identifiable net asset yang merupakan penjumlahan antara 500.000 dan 250.000, yaitu 750.000, sehingga goodwill untuk entity teori itu 350.000. Nah, kemudian di sini kita karena tadi seperti di soal itu ada perbedaan karena di soal itu Ahmad menggunakan incomplete equity method, sehingga menghitung income milik Sanur akan menjadi seperti berikut ini. Kita kalikan penjualan merchandise seperti yang ada di soal sebesar 80.000 dengan kepemilikan 90% menghasilkan 72.000, kemudian dikurangi unrealized profit in from upstream sale of land sebesar 70.000, yaitu price-nya dikurangin cost-nya 50.000 dikalikan 90% kepemilikan menghasilkan 18.000. Kemudian begitu pula juga dengan inventory, price-nya 30.000, cost-nya 20.000 dikali 90%, karena di soal itu masih ada setengah yang masih tersisa, jadi ini kita kalikan setengah, menghasilkan 5.000, sehingga 72.000 dikurangi 18.000, dikurangi 5.000 lagi, menghasilkan income from Sanur 49.000. Next. Nah, tinggal kita susun saja. Yang pertama itu kita diminta untuk menyusun income statement. Sales-nya
itu kan 1.500 seperti di soal, dikurangi 100. 100 ini adalah biaya yang dikenakan, yang dihabiskan perusahaan Ahmad pada selama tahun 2016, sehingga totalnya itu ada 1.400. Untuk ketiga teori ini sama saja, 1.400, 1.400, dan 1.400. Nah, kemudian kita kurangi dengan cost of sales. Nah, yang pertama, untuk parent company teori itu kita tinggal perbedaannya di sini adalah 800 dikurangi 100 ditambah 18 dan ditambah 4,5 ini in thousand. Jadi 4.500 menghasilkan $722,5. Dan untuk traditional teori dan entity teori kita mengurangi 800 dikurangi 100 dan ditambah 20 ditambah $5 menghasilkan 725.000 untuk tradisional maupun entity. Jadi gross profit-nya tinggal kita tambahkan saja. Dan expense seperti yang di soal itu juga dikurangi sebesar 240.000 untuk masing-masing teori. Kemudian mencari non-controlling interest share. Nah, untuk parent company teori itu kita tinggal kalikan saja persentase non-controlling interest share sebesar 10%. Jadi 80 dikali 10% menghasilkan $8. Nah, namun untuk yang traditional teori itu kita mengurangi dulu 80 dikurangi 20 dan dikurangi 5 baru dikalikan 10% menghasilkan 5,5. Nah, kita tinggal jumlahkan saja sehingga consolidated net income-nya untuk traditional teori adalah $429,5. Parent company juga $429,5. Dan entity teori itu adalah $435 yang terdiri atas allocated controlling stockholder-nya $429,5 dan allocated to non-controlling stockholder-nya itu $5,5. Semua ini angkanya ada merupakan menggunakan satuan ribuan. Selanjutnya adalah kita menyusun return earning-nya. Nah, sebenarnya ini cukup mudah, tinggal kita tambahkan return earning 650.000 untuk masing-masing teori, dan consolidated net income-nya itu seperti yang sudah kita cari sebelumnya, 429,5, 429,5, 429,5 menghasilkan totalnya ini 1.079.500 untuk masing-masing teori. Kemudian jangan lupa dikurangi dividen 80.000, sehingga return earning-nya adalah sebesar 990.500 untuk masing-masing teori. Jadi tidak ada yang berbeda. Nah, selanjutnya ini terakhir kita tinggal masukkan ke dalam neraca saldo seperti berikut ini. Sehingga tinggal kita masukkan saja, diketahui bahwa total asetnya itu 3.404.000 untuk tradisional teori, 3.416.500 untuk parent company teori, dan entity teorinya ada 3.449.000. Nah, untuk liability-nya untuk tradisional itu 116.000, untuk parent company teori itu 417.000, dan untuk entity teorinya itu 116.000. Dan equity-nya untuk tradisional teori itu 3.298.000, parent company teori 2.999.500, dan entity teorinya itu 3.333.000, sehingga total equity-nya tadi itu total aktiva dengan pasifanya itu sudah balance. Selanjutnya, soal terakhir adalah S/12. Jadi, pada tahun 2016, perusahaan Pop, Sun, Tin, dan Fun mendirikan VA bernama Libre dengan masing-masing kepemilikan itu 25%. Jadi, Libre ini pada tahun 2017 mencatat net income sebesar 1 juta dan dividen sebesar 300.000. Nah, soal 1 kita diminta menjelaskan bagaimana sih tiap perusahaan itu melaporkan dan mendisclosure laporan keuangan mereka, serta soal 2 itu bagaimana kita diminta untuk menentukan berapa income investment untuk masing-masing perusahaan. Jadi kita ke nomor 1 dulu. Jadi, nah,
Karena perusahaan POP ini merupakan satu-satunya yang telah memenuhi syarat sebagai penerima manfaat utama primary beneficiary, ini seperti yang ada di soal ini di sini. Nah, jadi POP itu harus memasukkan Libre ke dalam consolidated financial statement-nya. Jadi POP itu juga harus mengungkapkan atau mendisclosure beberapa hal berikut ini. Yang pertama, sifat, tujuan, ukuran, dan aktivitas VA. Yang kedua, nilai tercatat dan klasifikasi aset konsolidasi yang menjadi jaminan untuk bunga variabel dari obligasi milik entitas. Kemudian yang ketiga, kekurangan jaminan jika kreditor atau keuntungan, misalnya, yang dikonsolidasikan perusahaan tidak memiliki jaminan hak atas kredit umum dari penerima manfaat utama. Nah, di sisi lain, selain perusahaan POP, itu 3 perusahaan yang tidak memegang manfaat utama seperti Sun, Tin, serta Fund tidak akan mengkonsolidasikan Libre pada laporan keuangannya. Sesuai dengan konsolidasi tradisional, hanya ada satu perusahaan yang mengkonsolidasikan VA, yaitu POP tadi. Meskipun demikian, karena perusahaan Sun, Tin, dan Fund itu memegang kepentingan yang cukup signifikan sebesar 25% pada perusahaan Libre, mereka juga harus mengungkapkan atau mendisclosure beberapa hal berikut ini. Yang pertama, sifat keterlibatannya dengan VA dan kapan keterlibatan mereka itu dimulai. Kemudian yang kedua, sifat, tujuan, ukuran, dan aktivitas VA. Dan yang ketiga itu exposure kerugian maksimum perusahaan sebagai akibat keterlibatannya dengan VA. Akun untuk investasi Sun, Tin, dan Fund akan menggunakan metode ekuitas. Dan yang terakhir, itu kita diminta untuk menentukan berapa sih income from the investment yang diterima oleh masing-masing perusahaan. Sebenarnya tidak ada yang berbeda penghitungannya, penghitungan income-nya, yaitu net income from Libre sebesar 1 juta dikali 25% kepemilikan, karena semua perusahaan itu sama-sama memiliki 25% kepentingan, jadi $250.000, dan dikurangi dengan dividen sebesar 300.000 dikali 25% menghasilkan 75.000. Nah, totalnya itu 175.000 untuk masing-masing perusahaan. Nah, keempat perusahaan itu menerima income dari Libre masing-masing sebesar 175.000. Namun, karena POP adalah satu-satunya yang menerima primary beneficiary, POP itu wajib mengakui income dan mendisclosure-nya pada laporan keuangan konsolidasinya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih karena telah sudah mendengarkan.